Masa dokter resepnya kunyit, temulawak, kencur, jadi nggak keren. Padahal ini sangat sederhana, tapi ini cukup efektif. Kenapa di bulan Ramadan kok orang sakit mah bertambah banyak? Padahal seharusnya puasa itu obatin sakit mah. Ternyata kebiasaan pola buka kita yang salah. Mohon maaf nih, jangan dibayangkan. Biasanya kalau kita bukanya dengan apa? Sebut aja, nggak usah dibayangkan. Nanti air liur yang keluar. Ya. Yang paling sering dia gorengan plus cabai, paling sering. Kolak, jangan dibayangin. Es. Lihat 3 goreng ini. Gorengan plus cabai, pedas. Ya. Kolak ada santan, ada susu. Es dingin, pedas, susu, santan dingin. Ini adalah 4 komponen yang merangsang asam lambung dalam jumlah yang banyak. Jadi akan berdampak timbul gas di sini. Bagi orang-orang yang sudah punya sakit mah, tambah banyak gas. Udah semakin penuh, langsung makan 1 piring. Kira-kira gimana? Tambah penuh. Akibatnya apa? Sholat tarawihnya cari imam yang bacanya ina atoina terus-terusan. Ini yang sering terjadi. Imam bacanya panjang dikit, ngomel-ngomel. Ya. Ternyata sudah begal, akhirnya ngantuk. Ini yang timbul permasalahan. Padahal Rasul mensunahkan untuk berbuka dengan apa? Kurma. Kalau tidak kurma oleh Rasulullah, air putih. Jadi kesimpulannya nanti kalau buka puasa bersama cukup kurma dan air putih. Sepakatnya, jadi bulan Ramadan ini adalah bulan yang irit seharusnya. Bukannya cukup kurma dan air putih. Karena saya jujur, saya prihatin ketika bulan Ramadan, apalagi yang baca qomat itu, yang sering qomat itu kasihan loh. Biasanya waktu azan dan qomat cuma sekitar 5 menit, gara-gara buka puasa bersama jadi setengah jam. Kasihan itu, bilang yang baca ini kok jamaah nggak masuk-masuk. Ya, gara-gara sibuk pikirin buka. Padahal kalau kita cukup dengan kurma mungkin 7 butir minum air putih cukup seharusnya. Habis itu sholat, habis sholat bolehlah baru makan makanan ringan. Itu yang terbaik. Ya, mudah-mudahan yang punya sakit mah bisa terhindar dari sakit mah. Dan kalau sudah ada yang kena sakit mah, tolong kunyit dan temulawak ini cara yang paling sederhana. Sambil dihindari faktor-faktor pencetus, pedas, santan, susu, gas, getah, stres. Maka itu kenapa banyak orang sakit mah dari hari ke hari makin banyak, apalagi dekat-dekat mau lebaran makin banyak itu. Gara-gara stres cukup dominan. Ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua, ternyata di bulan Ramadan ini masjid makin penuh. Saya senang banget. Sampai lober-lober keluar. Makin hari juga nanti makin keluar, ya, keluar ke mall. Iya, ini saking keluarnya terus. Ternyata masjid ini bagi sebagian orang dimanfaatkan untuk kira-kira untuk apa? Nah, makanya ini penyakit yang juga walaupun Rasul mensunahkan untuk qailullah, tapi ternyata di bulan Ramadan angka penyakit ngantukan meningkat, sangat meningkat. Lihat apalagi yang di pinggir-pinggir itu nikmat banget itu. Ya, waduh, ini tinggal baru bahasa dikit udah mulus gitu. Ternyata banyak sekali orang yang ngantuk di siang hari, banyak sekali. Sangat banyak di bulan Ramadan ini. Harusnya secara logika harusnya nggak ngantuk harusnya. Buktinya Rasulullah itu banyak berperang di bulan Ramadan. Bahkan puasa pertama pada tahun 2 Hijriah itu terjadi ketika perang Badar. Kesimpulannya adalah puasa harusnya nggak loyo, tapi harusnya bersemangat. Saya katakan nanti secara ilmiah. Ternyata banyak orang di bulan puasa, kenapa banyak yang ngantuk? Banyak aspek. Salah satunya boleh jadi dia tidak biasa bangun jam 3 jam 4 sehingga dia ngantuk di siang hari. Boleh jadi. Orang yang nggak biasa bangun jam 3 jam 4 stres ternyata. Satu. Tapi boleh jadi dia ngantuk karena kebanyakan ibadah. Bisa sholat tarawihnya 1 rakaat 1 juz, bisa, ya kan?
terus tilawahnya berjam-jam sehingga malam sampai larut untuk tidur karena kebanyakan ibadah dan akhirnya ngantuk di siang hari. Mudah-mudahan yang sekarang lagi ngantuk dan tidur termasuk orang yang rajin ibadah. Ya, bukan berarti yang mulai rajin ibadah, gitu ya. Ini yang permasalahan. Dan yang ketiga, ada juga yang penyebab karena ngantuk akibat penyakit. Penyakit apa yang paling banyak terjadi di bulan Ramadan? Penyakit diabetes. Ini saya prihatin banget. Karena kebiasaan buka kita yang kan kurma manis, kadang-kadang sirup manis, makanan yang manis lagi. Akibatnya apa yang terjadi? Full manis. Apalagi mohon maaf ini orang Jogja. Waduh, orang Jogja itu paling senang yang manis-manis. Maka itu saya tuh kalau ada orang dari daerah tertentu saya udah apa sakitnya. Orang Padang, ya paling gak jauh dari kolesterol, jantung, stroke, paling gitu. Orang Jogja, diabetes. Orang Sunda, asam urat, itulah. Karena memang latar belakang itu menentukan ternyata karena kebiasaan. Nah, ternyata orang yang diabetes ini gampang sekali ngantuk. Dan ciri-ciri orang yang diabetes itu adalah kencingnya manis, maka itu dinamakan kencing manis. Bahkan ininya keringatnya ketika dijilat manis, air matanya manis, ludahnya aja manis sekali. Cuma orang yang nggak manis, mohon maaf, gitu ya. Karena kenapa? Karena orang yang diabetes kulitnya gampang sekali bekas dan sulit sekali untuk sembuh biasanya. Maka itu kenapa orang yang diabetes saya larang yang manis-manis. Termasuk melihat orang manis juga saya larang. Karena itu memacu hormon juga. Nah ini penyakit yang bikin ngantuk yang nomor 3 paling banyak. Yang nomor 4, ya karena memang ada sebagian orang yang memiliki karakter ngantuk tanpa ada yang kayak gitu. Itu lagi rapat, pulas, ya. Sholat Jumat, khotib belum naik mimbar, udah tidur duluan. Aduh, ini penyakit yang paling mengerikan. Maka itu saya salut yang bapak yang masih melek-melek di sini. Ya, mudah-mudahan ini malaikat mendoakan nih buat orang yang datang dalam kajian ilmu. Ya, ini permasalahan yang nomor 2. Permasalahan yang nomor 3, ini juga sering terjadi. Ternyata dalam beberapa hari nanti setelah Ramadan banyak pasien datang ke saya dengan keluhan yang makin berat. Akibat apa? Permasalahan di hati. Ini juga makin banyak terjadi. Ternyata setelah diukur SGOT, SGO-nya naik. Karena kebiasaan apa? Kebiasaan kita yang paling jelek apa? Ketika habis sahur tidur. Ini yang terjadi. Dan kebiasaan ini sangat buruk sekali. Maka itu saya menyarankan jangan tidur habis sahur. Mohon maaf, di sini jam kerja dimajuin atau dimundurin? Tetap. Oh tetap, bagus. Menurut saya ditambahin lagi. Itu jauh lebih luar biasa. Buktinya Rasul bulan Ramadan perang, berarti lebih kuat. Bisa 8 jam jadi 10 jam. Sepakat kira-kira? Ya sepakat. Namanya juga ada kepegawaian negara, berarti memang udah paham nih masalah kepegawaian. Ya nggak apa-apa. Jadi 10 jam THR ditambahin. Misalnya begitu ya. Karena kalau bisa majuin aja jam 6. Saya yakin nggak akan tidur tuh biasanya di sholat subuh. Tapi ternyata gara-gara dimundurin jam 9 jadi kesempatan untuk tidur. Ditambah lagi satu lagi yang cukup penting, kebiasaan kita mengkonsumsi makanan yang mengandung zat yang merugikan tubuh. Ya, di bulan Ramadan iklan yang paling dahsyat iklan apa itu? Nah, betul. Ada nggak iklan sirup tulisannya sirup menyehatkan? Sirup menyehatkan. Ada. Paling enak menyegarkan. Mohon maaf yang jual sirup, mohon maaf. Mudah-mudahan nggak jual sirup. Mohon maaf ya. Di situ ada pengawet, ada pewarna, ada pemanis. Saya mohon maaf sekali. Ya, ada pemanisnya pun pakai gula pasir. Gula pasir mengandung senyawa sulfit. Itu ternyata sangat buruk sekali buat hati. Hindarkanlah yang hal seperti itu. Kenapa nggak kita beralih kepada sunnahnya Rasul? Kalaupun Rasul mengkonsumsi yang manis, bisa Rasul mengkonsumsi apa? Madu. Bahkan madu disebutkan di dalam Al-Quran. Maka itu saya sangat benar-benar menggaungkan tentang madu. Ganti sirup dengan madu, ganti gula dengan madu. Karena zat-zat itu sangat berbahaya. Orang kebanyakan gula bikin diabetes, banyakkan pengawet pewarna bikin kerusakan di hati. Maka itu saya kadang-kadang suka agak bilang orang yang nggak minum madu menurut saya zolim sama lebay.
Ya, lebah itu udah banting tulang Pak dari pagi sampai malam. Emang lebah nggak mungkin pulang malam. Ya, dari pagi sampai sore ngapain dia? Kumpulin madu. Untuk siapa? Bukan untuk dirinya, untuk orang lain. Jadi kalau lebah itu ngumpulin madu 10 bagian, dia hanya ambil paling 1 bagian untuk campuran pola, 9 bagian untuk orang lain. Maka itu bapak-bapak kalau mengikuti perilaku lebah ini sangat luar biasa. Punya gaji 10 juta, 9 juta diinfakkan, 1 juta dipakai. Sepakat? Ini orang awalnya harus jalan ini ya. Mudah-mudahan yang dikapal 9 bagian dikeluarkan, 1 bagian disimpan. Sudah kira kotaknya ya, alhamdulillah ya. Gak apa-apa keuangan masjid kan dilipat gandakan. Oke, ini permasalahan dan mudah-mudahan kita terhindar dari permasalahan itu. Tapi di balik permasalahan ternyata juga ada manfaat. Tapi sebelum saya bicara manfaat, saya akan bicara dulu kenapa pada bulan Ramadan banyak orang yang kok tidak bersemangat, kok tidak loyo, tidak bergairah. Bahkan ada sebagian orang mengurangi jam kerjanya, bahkan dijadikan sebagai ya, leha-leha. Padahal bulan Ramadan adalah bulan yang sangat bagus untuk mengumpulkan amal. Kenapa ini terjadi? Saya terangkan secara ribetnya. Mudah-mudahan dipahami. Jadi begini, di dalam kondisi orang habis makan, maka gula di dalam darah naik, yang disebut dengan hiperglikemia. Ketika orang lapar, gula di dalam darah turun, yang disebut dengan hipoglikemia. Orang yang kenyang, Allah hanya kasih satu senjata, yaitu disebut dengan insulin. Tapi orang yang lapar, Allah ngasih 3 senjata, namanya glukagon, namanya kortisol, namanya TSH. Kesimpulannya apa? Manusia diciptakan lebih kuat terhadap lapar ketimbang terhadap kenyang. Lihat penyakit akibatnya: kolesterol, jantung, stroke, kanker, itu akibat kenyang tuh, karena banyak lemak. Coba lihat penyakit akibat lapar: busuk lapar, paruan, korengan, cuma itu doang. Jadi orang lapar itu penyakitnya lebih enteng dibandingkan dengan orang-orang yang kenyang. Maka itu bagusnya lapar. Mudah-mudahan nanti habis puasa ini sehat semuanya. Dan mudah-mudahan yang gemuk-gemuk kurus. Ya, kalau masih nggak kurus juga lanjut Syawal. Masih nggak kurus juga Daud. Masih nggak kurus juga dengan Daud Hasib. Itu nggak bisa dirubah udah. Berarti memang faktornya nanti. Gitu ya. Oke. Kenapa bisa seperti itu? Saya katakan secara ilmiah. Jadi gini, orang yang kenyang itu ternyata dia akan merangsang pankreas produksi yang namanya insulin. Insulin ini fungsinya adalah memasukkan gula ke dalam sel sebagai cadangan dan memecah gula menjadi energi. Sederhana itu saja. Maka itu orang kebanyakan gula berisiko menyebabkan timbulnya diabetes karena insulinnya sudah tidak mampu untuk bekerja. Maka itu tolong untuk mencegah penyakit diabetes batasi gula. Ya, terus kemudian pada orang yang lapar, ini cukup unik, sangat luar biasa orang lapar. Ternyata ketika lapar, tubuh itu ternyata merangsang ginjal produksi yang namanya epinefrin. Apa itu epinefrin? Zat yang kalau itu keluar kita gemetar. Maka itu kenapa orang yang lapar gemetar. Ternyata gemetaran seseorang itu menentukan orang ini rajin puasa apa nggak rajin puasa. Orang yang rajin puasa, gemetarnya sebentar, selesai. Tapi ternyata orang yang nggak pernah puasa, itu gemetarnya nggak hilang-hilang, Pak. Sudah gemetar. Kalau gemetar mau warteg ini nggak hilang-hilang. Ini ada tipikal orang yang begitu. Tapi saya lihat di sini kok hebat-hebat semuanya. Mungkin biasa puasa semuanya. Buktinya nggak ada yang pergi keluar. Ya memang orang juga tutup sih, Pak. Nggak bisa pergi keluar. Nah ternyata epinefrin inilah yang kunci utama dari manfaat dari puasa itu. Ternyata epinefrin ini akan merangsang pankreas produksi yang namanya glukagon. Glukagon ini kekuatannya hampir sama dengan 10 piring nasi ketika dia keluar. Maka itu tidak ada alasan kalau kita loyo. Tidak ada alasan untuk loyo karena glukagonnya keluar. Satu lagi, epinefrin tidak berhenti di situ saja. Epinefrin akan merangsang di otak. Di otak itu akan memproduksi yang namanya kortisol, sama satu lagi SPH. Nah, salah satu SPH yang diproduksi sangat luar biasa adalah TSH. Apa yang TSH? Thyroid stimulating hormone, hormon yang memacu metabolisme.
nggak ngerti atau belum nih? Ini ngerti semua nih ya, punya diamnya bahasanya ribet tapi mudah-mudahan mengerti. Saya lihat di sini orangnya luar biasa semuanya. Ya, TSH itu tiroid stimulating hormon yang memacu metabolisme. Seharusnya bulan Ramadan itu awalnya semangat, bukan tidak semangat. Semangat untuk ngejar target hafalan, semangat untuk tilawah, ya. Tapi kenapa banyak orang yang lemes, loyo, tidak bersemangat, tidak berenergi? Boleh jadi, mohon maaf, glukagonnya tidak dikeluarkan, boleh jadi TSH-nya pun tidak dikeluarkan. Kenapa TSH tidak dikeluarkan dan glukagon tidak dikeluarkan? Ternyata pikiran kita berpengaruh. Mohon maaf, biasanya kita mulai merasa lapar jam berapa? Jam 11 cepet amat. Wah, cepetan itu Pak. Biasanya rata-rata dicerna makanan dalam diri itu 8 sampai 10 jam. Biasanya sudah mulai lapar, ya sekitar jam 1 jam 2 lah. Ini sudah mulai tanda-tanda lapar. Ya, ciri-ciri lapar itu biasanya cemas, gelisah, keringat dingin, agak gelap sedikit. Ya, makanya itu orang yang banyak puasa bisa agak hitam sedikit. Ya, bukan bela diri. Ya, karena memang keluar yang namanya melatonin. Jadi yang bikin zat pada kulit. Nah, biasanya jam 2, jam 1. Biasanya ya jam 2, jam 1 yang ada dalam benak kita Bapak. Pulang atau mikirin saya bukanya pakai apa ya? Kayaknya saya harus bawa ini ya. Itu kalau udah mikirin buka, orang ya, mikirin buka, mikirin nanti pakai apa macam-macam, bukan kayak saya yang keluar, air liur yang keluar Pak. Itu jadi masalah. Itu makanya kenapa di bulan Ramadan di jam-jam segini banyak muda-muda. Ya, nanti dilihat aja siapa yang muda, itu mungkin lagi mikirin makanan. Ya, mohon maaf ya. Karena korelasi begitu Pak. PSH jadi nggak keluar gitu. Makanya kenapa di bulan Ramadan itu pikiran kita adalah bukan makanan, ibadah. Ya, makanan toh juga dibukanya dengan apa? Kurma sama air putih, nggak perlu dipikirin, udah selesai ya. Yang penting di rumah ada kurma, yang penting ada air putih. Maka itu saya berharap bulan Ramadan ini adalah bulan kesempatan kita untuk mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya. Mungkin Ustaz sudah sering ngomong lah bahwa yang wajib berlipat ganda, yang sunnah menjadi wajib, ya. Jadi artinya harusnya bulan Ramadan dijadikan bulan untuk mengumpulkan amal-amal dan amal. Jangan disibukkan dengan hanya mikirin buka dan buka. Ternyata puasa juga selain tadi timbul permasalahan memberikan banyak manfaat. Salah satunya hormon yang cukup menarik adalah growth hormone. Growth hormone ini biasanya keluar jam 12 malam, tapi ketika orang lapar dia juga akan keluar. Growth hormone ini fungsinya untuk apa Pak? Untuk pertumbuhan. Maka itu bagi bawa yang pendek, bulan Ramadan adalah ajang yang terbaik untuk pertumbuhan. Ya, tapi syaratnya umurnya tidak lebih dari 25 tahun. Syaratnya itu Pak. Tapi kalau udah lebih 25 tahun ini udah nasib lah. Maka itu kenapa puasa ini sangat bagus buat anak-anak, sangat bagus kan. Maka itu kita perlu melatih anak kita untuk berpuasa. Ya, karena ingat anak bisa besar, bisa tumbuh tidak hanya murni dari makanan, tetapi dia harus ada asupan yang namanya growth hormone. Ini adalah yang terbaik. Jangan berpikir bahwa puasa tapi anak saya tambah kurus. Tidak usah khawatir Pak, ada growth hormone. Ya, ini juga menjadi syarat juga nih. Kan gak enak juga tuh kalau anak kurus bawahnya gendut, kan gak enak tuh dibawa kan. Apalagi ibunya tambah gendut, waduh gak enak lagi. Ternyata banyak masalah berat badan anak ini menjadi perkara. Saya akan uraikan sedikit dari masalah berat badan, sedikit saja. Kenapa berat badan anak ini tidak naik? Saya sepakat dengan makanan yang bergizi, sudah sepakat Pak. Tapi ada aspek-aspek lain yang kadang-kadang kita tidak ketahui itu. Salah satunya adalah growth hormone ini. Maka itu pentingnya anak untuk diajar berpuasa untuk biar dia tumbuh, bukan ditarik-tarik keluar. Ya, karena memang pentingnya growth hormone itu. Termasuk kadang-kadang mohon maaf, berat badan anak kurang itu bisa disebabkan karena faktor penyakit juga. Kalau penyakit yang paling sering pada anak yang kadang-kadang kita tidak sadar yaitu flek paru. Apa ciri-cirinya? Gak naik-naik berat badannya ketika diraba di sini Pak. Itu ada benjolan Pak, seperti biji tasbih kecil, kurang lebih dari 3. Itu kita curiga, jangan-jangan dia menderita flek paru. Tapi ada juga anak yang gak naik berat badan karena penyakit cacingan Pak. Jadi cacingan itu juga bikin anak kurus. Sebenarnya obat cacing itu perlu diberikan setiap 6 bulan.
Ada seorang ibu yang saking pinternya ngasih obat cacing sehari 3 kali mati itu jadi anaknya. Jadi makanya obat cacing itu begitu kerasnya, maka itu hanya boleh diberikan per 6 bulan. Tapi ada obat cacing yang alami, yaitu apa? Kelapa. Maka itu kenapa orang zaman dulu bilang, anak-anak jangan makan kelapa, nanti kermian. Itu ternyata kelapa bukan jadi cacing kremi, bukan, tapi kelapa menyebabkan cacing kremi keluar. Maka itu ketika ada anak makan kelapa kremian, tambahin kelapanya biar keluar itu cacingnya. Ya, tapi ternyata mohon maaf, di Jakarta ini jarang sekali anak yang cacingan. Saya dulu ketika jadi dokter, PTT di 2 tempat. Dulu ada PTT ya, sekarang udah nggak ada. Satu di Purwakarta, satu di Jakarta. Ternyata di Purwakarta banyak orang yang cacingan, tetapi di Jakarta banyak anak yang tipesan. Saya ketika di Jakarta obat tipes habis, ketika di kampung obat cacing habis, obat tipesnya utuh. Jadi kan saya bingung, ini sebenarnya ini anak-anak lebih banyak kenapa gitu kan? Mau dipesan atau mau cacingan gitu kan? Ternyata saya menganalisis anak yang cacingan nggak akan tipes ternyata. Maka itu ada untungnya anak yang cacingan, ada untungnya, tapi juga jangan kelebihan gitu kan, apa habis gitu. Maka itu kenapa ada sebagian orang ngobatin tipes dengan cacing, itu gara-gara itu. Salah satunya mungkin begitu ya. Jadi tapi ilmiah di cacing itu ada namanya enzim lumbrokinase. Enzim ini ternyata bisa membunuh bakteri. Ya, di cacing itu juga mengandung enzim yang lumbrokinase itu berefek mengencerkan darah. Maka itu dokter spesialis penyakit dalam sering meresepkan lumbrokinase. Nah, lumbrokinase itu adalah ekstrak menggunakan cacing. Jadi diambil lendirnya. Ya, yang paling bagus itu bukan cacingnya, sebenarnya lendirnya. Jadi kalau doyan ya. Tapi kan yang menjijikan jadi haram kan dalam Islam. Itu lendirnya itu dia kayak gitu harusnya. Kalau doyan ya. Tapi kalau menjijikan dilarang dalam Islam. Oke, lanjut ke anak. Kenapa berat badan anak juga ternyata kurang? Itu bisa disebabkan karena mohon maaf kurang sabarnya ibu kepada anaknya. 1 suap nggak mau, 2 suap nggak mau, 3 suap ke ibunya. Alasannya mubazir. Ini paling banyak. Itu kalau anaknya 1. Kalau anaknya 4 Pak, itu mubazir ini berapa kali? Ya kan? Maka saya sering lihat itu ibunya gemuk-gemuk, anaknya kurus-kurus Pak. Itu nggak enak sekali ternyata dilihatnya. Mendingan ibunya kurus, anaknya gendut. Itu pertama diurusin biasanya begitu ya Pak ya. Ini ada juga karena faktor itu, kurang sabarnya orang tua atau kurangnya disiplin. Maka itu tolong setiap anak untuk menambah nafsu makan, perbanyaklah temulawak salah satunya. Maka itu kenapa orang zaman dulu kalau anak tidak mau makan dicekokin. Ternyata benar juga Pak. Ternyata penelitian menunjukkan bahwa temulawak menambah nafsu makan anak. Plus, Bapak tahu nggak mekanisme atau cara cekokinnya Pak? Kencengnya minta ampun Pak. Iya. Jadi anak itu mau makan gara-gara takutnya dicekokin. Ya walaupun efek temulawak ada, takut itu juga ada gitu. Bapak dilecem begitu terus dimasukin kain digigit begitu. Saya bilang ngeri banget itu ya. Tapi artinya menjadi cerah buat si anak yang akhirnya mau makan. Ya, ini faktor isi. Maka itu perbanyaklah isi pada anak-anak. Karena itu biar menambah nafsu makan. Ya, salah satu lagi yang cukup penting, kenapa berat badan anak kok tidak naik-naik? Karena kebanyakan antibiotik. Maka tolong Pak, jangan kebanyakan antibiotik. Saya ingatkan jangan kebanyakan antibiotik. Karena salah satu efek samping antibiotik adalah mematikan bakteri yang ada di usus. Sehingga bakteri yang membantu proses pencernaan dia mati akibat antibiotik. Hindarkan kalau bisa. Kalau kepepet aja lah antibiotik, gitu ya. Maka itu kenapa anak yang sering antibiotik biasanya daya tahan tubuhnya menurun. Ya, saya waktu dulu terkenal sebagai dokter top chair. Saya kalau ngasih antibiotik itu nggak level lah, amoxicillin, ampicillin nggak level saya. Cefixime, ya, yang golongan macam. Ya, dulu saya kalau anak demam itu saya kasih itu yang obat turun demam itu biasanya nggak level tuh yang 500 mg, 650 mg Forte seperti. Ya. Karena pasien ternyata senang yang top-chair. Maka itu saya kenal sebagai dokter yang top-chair. Tapi ternyata pasien yang sering diberikan antibiotik lebih sering bolak-balik ternyata. Ya, saya praktek di Purwakarta tuh jarang tuh anak-anak yang bolak-balik cuma gara-gara itu apa batuk pilek. Tapi di Jakarta, banyak banget. Dan saya melihat orang-orang kampung itu lebih sehat tuh. Kenapa lebih sehat? Coba lihat anak-anak kampung kalau di musim hujan gimana Pak? Mari hujan. Pilek kan dia negara.
angin aja Pak, masuk angin Pak. Kenapa orang kampung itu kok lebih kuat? Karena ternyata mereka tidak gampang berobat. Lihat anak-anak kampung kalau lagi pilek, apa yang mereka lakukan? Lap gitu kan, pakai dasinya gitu kan, lihat anak SD itu. Ternyata imunitas tubuh itu terlatih. Bahkan penelitian terbaru ini Pak, penelitian terbaru. Kenapa angka penyakit demam berdarah sekarang meningkat dibandingkan dengan zaman dulu? Penelitian terbaru. Ya, salah satunya adalah ada jenis bakteri namanya bakteri Wolbachii kalau tidak salah. Bakteri ini yang fungsinya adalah untuk mengeliminasi virus dengue. Dan ternyata bakteri ini banyak terdapat pada serangga. Maka itu kenapa anak zaman dulu jarang sekali kena demam berdarah, karena sering main serangga, main campur, main kupu-kupu, main belalang, main jangkrik. Anak sekarang Pak, laptop, komputer, handphone. Maka itu wajar kena demam berdarah. Maka itu anak-anak biarin Pak main serangga. Ternyata ada bagusnya, asal jangan dimakan itu serangganya, gitu ya. Itu penelitian terbaru. Jadi pentingnya untuk anak. Oke, kembali ke laptop. Anak selesai dulu, ya. Nanti mulai kemana-mana. Terus ternyata puasa juga memberikan manfaat untuk kesuburan. Makanya saya berharap bulan puasa adalah bulan yang terbaik untuk bikin anak Pak. Bagi yang belum punya anak, atau kalau pengen nambah anak, silakan. Ternyata Pak, telur itu kualitasnya meningkat Pak. Hal ini dilakukan penelitian dari dua aspek. Penelitian ini dilakukan di ayam Pak. Jadi ayam, telur itu sudah ada telur lagi, tapi oleh seorang peneliti ayam itu diteliti Pak. Ayam itu disuruh puasa selama kurang lebih 10 hari. Dan ternyata semua ayamnya nurut Pak disuruh puasa. Makanya kalau ada orang yang disuruh puasa nggak mau, jangan-jangan lebih rendah dari ayam. Apa yang terjadi? Ternyata ayam tersebut bertelur kembali setelah 10 hari puasa. Kesimpulannya apa? Puasa bikin bertelur. Dan wanita itu bertelur Pak sebulan sekali. Cuma telurnya kecil Pak, sebesar telur cecak. Untuk mau menjadikan sebesar telur cecak Pak. Coba kalau keluar PT, kemarin Pak gitu kan, setiap bulan ngedan dulu sebentar saya mau gitu kan. Ternyata telur itu bergantian minum telur kanan dan minum telur kiri. Dan ternyata puasa mengaktifkan FSH dan LH yang merupakan komponen untuk mengaktifkan telur ini menjadi lebih matang. Alhamdulillah Pak, saya anak nih banyak kejadian di bulan puasa. Itu bulan puasa ini saya was-was nih, jadi lagi jangan-jangan gitu ya. Apalagi mohon maaf kebiasaan di bulan puasa berhubungan seksual semakin berkurang karena alasan malas keramas. Nah ini juga sering terjadi. Udah malas keramas, wanitanya subur, jadi itu biasanya. Maka itu ada sebagian orang yang susah punya anak, saya suruh untuk berpuasa. Ya, selanjutnya lagi, puasa menurunkan kolesterol, puasa menurunkan diabetes, puasa menurunkan lingkar pinggang dan pinggul. Ya, terus kemudian puasa meningkatkan sistem imunitas tubuh, puasa memperbaiki sistem pencernaan, puasa memperbaiki kualitas jantung, dan masih banyak sekali penelitian tentang puasa. Intinya puasa sangat bermanfaat ketika kita menjalankannya sesuai dengan aturan-aturan sunnah. Ya, sekarang bagaimana tips puasa yang baik? Walaupun ini sudah hari kedua, tapi kemudian bisa bermanfaat untuk hari-hari yang lainnya. Yang pertama, ketika berbuka dengan apa tadi? Kurma dan air putih. Kenapa harus kurma? Ternyata kurma mengandung serotonin yang merupakan zat yang bikin mood seseorang menjadi bagus. Di samping kurma mengandung zat yang tinggi glukosa, sehingga perlu asupan glukosa yang cukup banyak. Selain itu juga kurma mengandung kalium, sehingga bisa mencegah dari hipertensi. Dan yang cukup menarik tadi yang saya bilang, kurma mengandung serotonin, zat yang merupakan golongan neurotransmitter. Zat ini bikin mood seseorang menjadi bagus. Jadi makanya itu wajar ketika bulan Ramadan banyak orang yang baik-baik. Mungkin kurma berperan, tapi setelah bulan Ramadan, wallahu a'lam, gara-gara tak makan kurma salah satunya. Maka itu Ramadan itu kalau pengen jadi baik-baik, salah satunya untuk melengkapi, perbanyaklah konsumsi kurma. Itu bagus. Kalau saya nggak punya duit untuk beli kurma, ada satu lagi yang cukup bagus yang tinggi serotonin, yaitu pisang. Dan ternyata yang paling bagus adalah pada bagian kulit pisangnya. Iya, kalau kalian saya bukan merekomendasi makan kulit sekalian ya, tapi artinya
Ada sebagian orang berinovasi kulit pisang itu dibikin es krim di Surabaya gitu. Ya, jadi ini adalah sumber serotonin. Maka itu Pak, kalau kita moodnya lagi nggak enak, perbanyaklah serotonin. Apalagi kalau bos kita lagi marah-marah, Pak, aduh, kasih aja kurma, kasih kurma, gitu ya. Masih marah-marah juga, kurma lagi, masih marah-marah juga, kulit pisang Pak ya. Tahu berani, gitu ya. Maka itu kurma tolong dirutinkan. Ya, kurma ini bikin mood seseorang menjadi bagus. Itu ya. Habis makan kurma, sholat dulu. Ya, jangan sering buka makanan. Kasihan nanti yang bukan umat bilangnya kasihan. Ya, habis sholat silakan baru makan ringan. Ya, makan ringan terserah mau singkong, mau jagung, silakan. Ya. Terus kemudian habis itu jangan makan nasi dulu yang berat-berat deh. Sholat tarawih dulu supaya tarawihnya nggak ngantuk. Ya, karena tuh sering tuh kita dongkol dalam hati ketika imamnya bacanya panjang banget kan, itu kan jadi gak enak sholat kayak begitu. Sudah, biar nggak ngantuk jangan makan dulu. Habis tarawih baru makan berat. Habis makan saya minta jangan langsung tidur, beri waktu 1-2 jam baru kemudian tidur untuk tilawah atau mengkaji ilmu Islam. Kemudian sahur yang terbaik adalah yang dekat dengan imsak. Jangan sahur jam 11 malam. Ya, kecepatan. Jadi yang dekat dengan imsak. Dan sahur yang saya rekomendasikan hindari minyak, hindari santan. Karena minyak dan santan ini tidak bisa berkaitan dengan air. Ingat, ketika bulan puasa kita lebih kuat menahan lapar ketimbang menahan haus. Maka itu ketika bulan puasa jadikan makanan itu yang mampu mengikat air, yaitu apa? Serat dan pektin. Apa sumber serat? Kangkung, bayam, daun singkong, sumber serat. Kemudian pektin, apa sumber pektin? Apel. Maka itu sahur makannya adalah sayur bening dan apel. Ngirit nggak kira-kira? Ngirit. Bukannya tadi apa? Kurma air putih. Sahurnya sayur bening sama apel. Dan apelnya pun yang paling bagus adalah apel yang sudah sortiran Pak, yang ada ulatnya. Biasanya dia bebas dari pestisida. Maka itu kalau ke pasar ada orang bilang, Pak, mana yang sortiran? Biasanya kasih gratis Pak. Jadi ngirit lagi tuh Pak kan? Jadi bulan Ramadan itu harusnya Pak, bulan yang ngirit. Makan sehari 3 kali jadi 2 kali. Makan yang rasanya tidak enak ketika berbuka Pak, lapar menjadi enak Pak. Ya kan? Bukanya pun tadi saya menyarankan hanya kurma dan air putih, dan sahurnya hanya sayur bening sama apel sortiran lagi Pak. Jadi harusnya THR nanti utuh Pak. Harusnya begitu. Ya, jangan dijadikan bulan yang boros-boros. Gitu ya. Terus kemudian makan apel sama kulit-kulitnya, karena pektin itu paling bagus pada kulitnya. Ya. Terus kemudian habis makan apel minum yang banyak. Habis minum ya sudah kenyang pasti kan. Sholat tak biasa, tapi saya minta jangan tidur lagi, tetap melakukan olahraga. Tapi olahraganya jangan main bulu tangkis atau main bola, apalagi angkat besi, nggak usah ya. Olahraganya udah lari-lari kecil aja lah, atau jalan putar-putar, yang motor-motor rumah aja lah, jangan putar komplek habis nanti. Ya, jadi intinya adalah tetap melakukan olahraga, jangan tidak berolahraga. Terus kemudian buang air besar kalau bisa diusahakan setiap hari, karena kalau tidak setiap hari nanti gasnya cukup banyak. Maka jangan lupa mengkonsumsi yang memperlancar buang air besar, paparnya juga bisa membantu. Kemudian minum yang banyak. Baik, sudah jam 1, takutnya nanti kelewatan waktu. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan puasa kita menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Target kita adalah takwa. Dampak dari takwa sehat. Ya, mudah-mudahan yang ada di sini dijadikan Allah orang-orang yang bertakwa, dan mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah sehingga dimudahkan kita untuk menjalankan ibadah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita dengarkan sama-sama paparan dari Dr. Agus. Apabila ada pertanyaan, kami persilakan. Ada yang bertanya apa tidak? Mumpung konsul gratis sama saya. Nanti kalau misalnya nanti kurang jelas, di belakang saya menulis buku tentang bagaimana puasa dan kesehatan. Jadi kalau kurang jelas bisa di belakang untuk mengambil bukunya. Ada yang bertanya apa tidak?
sehat-sehat semuanya. Ada? Silakan. Ya, silakan. Saya puasa lemes gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya penggemar kurma. Terus ketika saya makan kurma itu seringnya gigi saya sakit Pak. Jadi ya itu dilema Pak. Cara mengatasinya bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pasti yang gigi bolong yang dicopotin. Apa Pak? Nggak bolong sama sekali. Berarti sensitif saja ya Pak ya. Ya udah, kurmanya dicampur dengan makanan tertentu. Misal dicampur dengan apa? Misalnya jus gitu ya, misalnya jus buah campur dengan itu. Jadi untuk mengurangi efek manisnya kurma. Dan saya lihat kok kurus banget ya Pak ya. Oh ya kurma ya Pak ya. Mungkin gara-gara hati sensitif kali ya. Ya udah Pak, artinya nanti kalau kurma sensitif ya udah yang lain Pak. Artinya bisa dengan madu atau yang lain, tapi untuk sekedar dapat pahala sunahnya ya sudah makan satu saja. Itu pun dicampur dengan makanan yang lain. Menurut saya kalau ini banyak lemaknya dibalik, ya bergemuk itu Pak sedikit. Karena kalau kurus pun juga nggak terlalu bagus Pak. Khususnya pendek dokter. Iya, pokoknya digemukin dikit Pak. Nah salah satunya banyakin makan lemak sedikit ya Pak. Ya. Beratnya berapa? Saya tahu Pak. Beratnya berapa? Tingginya berapa? 168. Kurang 10 kilo ya Pak ya. Coba 10 kilo ditambahin lagi. Ya beli dagingnya Pak, sehari seberapa kilo Pak. Ya, oke, ada lagi yang bertanya? Ya, silakan. Pak, cara atau solusi mengatasi sariawan dan bau mulut ketika berpuasa Pak? Iya. Terima kasih Pak. Baik. Intinya kenapa orang timbul bau mulut itu dulu. Dan jangan salah persepsi ya Pak ya, bahwa bau mulutnya orang yang berpuasa seperti bau kasturi. Itu betul atau enggak? Udah pernah coba belum? Ini adalah sebuah kiasan dan ibarat sebenarnya ya. Seperti ketika orang bayi itu kalau seandainya dia tertawa atau marah, kenapa dia harum Pak? Pernah nggak ketika bayi baru lahir, ketika kita senang kita nempel di mulut dan itu harum. Seharusnya kita seperti itu. Kalau apa? Kalau lambungnya benar. Kalau apa? Kalau giginya nggak ada masalah. Kalau apa? Kalau amandanya tidak membesar. Jadi sumber permasalahan bau badan adalah gigi. Saya ingatkan ini. Tolong sikat giginya harus lebih bagus dan hindari yang bolong-bolong. Kedua, lambungnya dijaga. Nah, biasanya orang yang bau itu biasanya lambungnya bermasalah karena menghasilkan gas. Kemudian lihat amandanya, itu juga menyebabkan timbulnya bau. Nah, kalau kita terhindar dari itu, insya Allah mudah-mudahan sih tidak terlalu bau. Ditambah lagi kan kita makannya sudah bervariasi. Coba kalau paling kayak asik saja. Makanya itu kalau kita pengen harum ini mulut kita, makan banyakin sayur Pak, bukan banyakin minyak wangi. Ya, jadi sahur berbanyak supaya lambungnya juga biar toleran, gitu ya. Jadi menurut saya itu penyebab timbulnya bau mulut, masalah di lambung, masalah di amandel dan masalah gigi. Nah, terus bagaimana mengobati sariawan? Kita masih ingat pelajaran dulu kalau sariawan seperti makannya apa? Makannya apa? Iya, intinya adalah vitamin C. Ya sumbernya jeruk, gitu kan, terus jamur biji untuk merah, dan bahkan saya kalau orang sariawan malah saya kasih cabai. Ya, karena cabai ternyata vitamin C-nya lebih besar daripada jeruk. Paling kelojotan dulu sebentar, habis itu lagi. Ya, coba daripada cabai, mudah-mudahan hilang Pak. Ya, itu kalau berhubungan dengan vitamin C, karena ada juga sariawan bukan berhubungan dengan vitamin C, tapi karena aspek gampangnya dia luka. Maka itu perbanyaklah makan wortel dan toge supaya kulitnya bagus atau mukosanya bagus. Apa sumber wortel dan toge? Bawang. Bawang itu luar biasa. Ya, jadi bawang sama cabai itu luar biasa. Ya, ini jangan bayangin pada bayang Pak puasa ya. Baik, mudah-mudahan